Kumpul keluarga tanpa jamuan, Torik Alia disentil super pelit. Kehidupan Torik Halilintar dan Alia Mas Said tak pernah lepas dari sorotan netizen. Apalagi baru-baru ini, Atta Aurel dan kedua anaknya tampak berkunjung di kediaman Torik. Namun momen kumpul keluarga itu justru membuat netizen salah fokus. Lantaran di meja Torik tak tampak makanan yang tersaji. Padahal Geni Faruk beserta si bungsu Kahtan juga datang ke rumah. Tapi seru juga sih main hari Minggu kesini. Kayak lumayan gitu loh, kayak ya bisa numpang makan gitu, kayak lumayan gitu ya sayang ya. Iya kan, ini lihat Udah datang tapi aku udah datang, aku kan beli pecel lele. Aku beli banyak. Indonesian food. apa mas? Lu bikin sendiri. Sayang cuma Keren juga sih Tori bisa bikin sendiri. Kan udah nih. Mirisnya lagi, Atta yang merasa lapar sampai meminta untuk dibuatkan mie instan. Sontak netizen pun menuding Torik dan Aal super pelit. Tak sedikit pula yang membanding-bandingkan dengan adab Atta Aurel yang selalu banyak makanan di rumah saat sedang kedatangan tamu. Ada mie di sini ada nggak ya? Sebelumnya, etika Aal juga kerap dibicarakan warganet karena dinilai rakus dan doyan gratisan yang membuat Aal betah di rumah iparnya. Seperti saat Aal menyomot makanan milik Aurel tanpa izin terlebih dahulu. Mau coba soft bun terbaru Lumi? enak banget. Ada 6 rasa kan? Aku pengen biskop dulu sih, kamu yang mana? Boleh. Jadi kita mau coba. Favorite aku biskop. Sekarang aku pecinta coklat. Kalau Lumiere-nya biskop sih udah nggak bisa diragukan ya. Aku selalu bisa Lumiere biskop. Isinya banyak banget loh filling dalamnya. Biasanya aja aku bikinnya, kita bikinnya gini kayak. Iya. Pingsan Bun. Pokoknya harus minum kopinya apa ya? Oh ini biskop ya kayaknya. Enak banget. Enak ya? Bukan hanya sekali dua kali, tingkah Aal juga disorot saat ikut makan malam bersama Atta Aurel di sebuah restoran mewah. Aal dengan cuek langsung menyantap makanan yang terletak di depan Aurel. Padahal Aurel sang empunya justru tengah memperhatikan penjelasan dari chef. Ini yang sigar itu ya? Untuk yang kayak sigarnya. Wow, ini kita lagi udah dimasak tuh guys, lihat. Yummy. Apa namanya ini mbak? Ini untuk yang paya sigarnya. Paya sigar. Jadi the best part of Sekarat. Jadi ada bahagia juga di dalam sana. Oke dah bos, hari ini kita lagi dinernya Mama Nur. Lagi happy aja, justru dia jauh dari kata itu kalau buat aku. Rizky Febian ajak Mahalini mudik ke Bali untuk tenangkan hati. Usai curhat tentang dirinya ingin pensiun dini dari dunia nyanyi, Mahalini diajak healing oleh sang suami Rizky Febian ke kampung halaman Lini di Bali. Awalnya ingin healing, ternyata Mahalini dan Rizky Febian malah jadi liburan keluarga. Sebab adik-adik Rizky tiba-tiba menyusul ke Bali, sehingga suasana jadi ramai dan seru, seperti di Istana Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Pada momen ngumpul di Bali bersama adik-adik iparnya, Mahalini berinisiatif membuatkan kue brownies spesial yang menurut Putri Delina, rasa dan teksturnya sangat enak. Maaf ya. Kita mau bikin brownie. Apa deh? Ada. Ambil dua. Kasih garam. Ambil dua udah. Nah, ayo teh. Meski sudah dibuatkan kue brownies spesial yang rasanya enak, namun itu tidak membuat puas adik-adik Rizky Febian. Mereka pun mencari jajanan lain. Pilihannya mampir ke sebuah toko es krim. Sebagai suami, Rizky Febian ikut merasakan kejenuhan yang dialami Mahalini. Karena itulah, Rizky mengajak Mahalini healing untuk menyingkirkan kejenuhannya.
Sebelum mudik ke Bali, Rizky membawa Mahalini menginap di villa di area wisata Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Ketika berlibur ke Ciwidey, Lini sepertinya kurang bersemangat. Meskipun sudah digoda oleh Rizky, namun Lini menunjukkan ekspresi bad mood. Sudah tiba di Bongen Villa. Belum. Merapat yuk. Tangannya sama dong. Mau ketawa dia mah. Jadi yang absen hari ini siapa sayang? Yang nggak ada hari ini? Nah, Teh Putri nggak bisa hari ini guys, sedih banget. Kita udah kumpul keluarga. Surprise! Kaget nggak? Kaget nggak? Kaget nggak? Ada Ferdi Unin loh. Kita mau lihat ke bawah. Tahu. Oh iya. Apa kita mau dibawa aja? Tapi ayah di mana? Kemarin lihat nggak? Di bawah ada kamar satu lagi. Kasih. Siap, Pak Dewan. Siap, kok gitu sih sayang. Siap. Kan biar ada ceritanya cun. Kamu selek. Yang naik ke lantai 3 itu tangga curam dan tinggi banget loh. Susah nganternya tapi nggak boleh protes dong. Namanya juga kerja. Jadi kurir makanan di Amerika, Terry Putri menangis dapat tips $5. Pemirsa, itulah pekerjaan Terry Putri di Amerika sebagai pengantar makanan atau kurir. Ya, sejak menetap di negeri Paman Sam mengikuti sang suami Derly Dermawan, Terry harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ia mengaku tak gengsi melakukan pekerjaan tersebut meskipun di Indonesia ia seorang artis. Dan aku juga kerja di pengantar makanan kan, food delivery. Jadi aku kayak ngerasain kayak teman-teman ojek online yang nunggu di restoran, ngeliat orang makan, enak kayaknya. Di Indonesia hidup di spotlight, syuting sana kemari. Gitu ke Amerika aku bener-bener menjadi kayak pengantar makanan gitu. Sebagai kurir, Terry benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh jasa pengantar makanan di Indonesia. Bedanya di Amerika, ia harus mengantar makanan dengan mobil dan bisa menyetir sampai 10 jam dalam sehari. Terry pun mengungkapkan hal tak mengenakan selama jadi kurir makanan di Amerika. Suka dukanya ya banyak nggak enaknya sih, karena aku tinggalnya di daerah bukan di kota besar kayak New York gitu. Jadi kayak kota koboi, jadi nggak ada lampu kalau udah jam 6, jam 7 malam udah pokoknya udah gelap tuh nggak ada lampu. Jadi bener-bener berdasarkan lampu mobil aja. Begitu dimatiin gelap, bener-bener segelap-gelapnya. Kadang suka takut ada ini nggak ada itu, nggak, cuma aku mikir kayaknya setan Indonesia lebih serem daripada setan Amerika. Terus aduh takut ya pulang aja. Wah tapi kayaknya hidup tanpa uang lebih menakutkan, ya udah jalanin aja deh. Walaupun begitu, Terry tak menampik ada hal yang membuatnya menyukai pekerjaan ini. Selain bisa mengatur waktu sendiri, tips yang ia dapatkan dari pelanggan jauh lebih besar ketimbang upah yang ia terima. Bahkan Terry mengaku menangis haru ketika mendapatkan tips $5. Jadi tipnya tuh yang gede. Kadang aku bisa dikasih tip sampai $50, which is 750.000, 800.000 tipnya. Itu seneng banget, nggak bisa ngomongin senangnya. Tapi kadang-kadang orang ngasih aku kayak $5 only gitu, $5. Aku tuh bisa nangis loh. This is for you, $5 gitu. Aku tuh kayak thank you so much tuh, bener-bener kayak ngehargain hal kecil jadinya gitu. Merasakan sulitnya bekerja sebagai pengantar makanan di Amerika membuat Terry lebih menghargai hidup dan banyak bersyukur menjalani kehidupannya. Lantas berapa sih gaji Terry sebagai kurir makanan di Amerika? Oh kalau bersih mah kecil, sekali jalan tuh paling kayak $8 lah. Cuman kan kalau Amerika emang sistemnya semuanya tips kan, tipnya tuh besar. Iis Dahlia kecewa batal umroh bareng keluarga. Ini harusnya tuh bulan besok ini Oktober. Waktunya Devano yang susah banget. Aku nggak mau kalau cuman aku sama bapaknya, sama kakak, terus sama nenek-neneknya.
Iis Dahlia harus menelan kecewa. Impiannya bisa menjalankan ibadah umroh bareng keluarga lengkap ke Tanah Suci Mekah Oktober nanti dipastikan batal terjadi. Umroh itu emang di reschedule sampai kita berempat bisa semua. Karena kan memang aku kerja, papa kerja, terus si Salsa kerja, Devano apalagi. Sama-sama sibuk kerja, ditengarai menjadi penyebab Mama Isda gagal menunaikan rencana impiannya ibadah umroh di negeri para nabi. Kita tuh dari kemarin semuanya bertiga bisa available lah, maksudnya bisa kalau kita bertiga tuh masih bisa inilah. Tapi kalau Devano kalau udah masuk film, orang telkonya udah ngevlot tanggal kan. Jadi kita sih berdoa ada film media yang nantinya akan syuting di Arab, mudah-mudahan jadi. Ya, kendati tak bisa menyembunyikan rasa kecewa, Oktober ini gagal ibadah umroh bersama keluarga. Iis Dahlia tak mau mengurungkan niat baiknya mengajak semua keluarga ibadah umroh. Aku tuh pengen punya niat umroh sebelum orang tua aku sama mertua kan mama sama mami kan udah pada sepuh gitu ya. Tadinya tuh pengen dia kayaknya mereka tuh kayak udah takutnya mumpung mereka masih sehat gitu. Cuman waktunya Devano yang susah banget karena aku tuh pengennya tuh umroh bersama keluarga lengkap gitu. Aku nggak mau kalau cuman aku sama bapaknya, sama kakak, terus sama nenek-neneknya. Jika tak ada aral melintang, biduan yang didapuk juri gerbang KDI 2024 ini siap menunaikan mimpinya awal tahun depan. Awal tahun depan. Pokoknya kita maunya tuh umrohnya berempat. Aku tuh kalau umroh pengennya sekeluarga, nggak mau yang cuman berdua dulu iya ya. Kalau sekarang tuh pengennya keluarga dulu karena gue punya niatnya begitu. 1 tahun bercerai, Ari Wibowo menderita jadi duda. Kurang lebih 1 tahun menyandang status duda, aktor Ari Wibowo belum ada tanda-tanda segera membuka hati. Ya, duda berusia 53 tahun seolah dihantui rasa trauma dengan pernikahan yang pernah gagal membina rumah tangga di usia pernikahan ke-17 tahun. Apalagi sejak resmi cerai dari Inge Anugrah, sampai saat ini masih mengalami pahit perceraian. Kita sampai jalan di mall aja itu kiri kanan tuh kayak sampai ketawain gitu. Iya, gitu kita ngerasain. Oh my god. Dan ya itu sakit hati sih, sedih banget. Apalagi kita tahu yang menyebabkan ini siapa gitu, yang menyebabkan aku sampai diketawain orang segala macem, dihujat, dihakimi, itu kan ya. Kalau memang kenyataan, kalau bener masih bisa, ya udahlah, emang gue begitu, emang terjadi. Ya, seperti diketahui, perceraian Ari dan Ine pertengahan tahun 2023 sempat bikin heboh. Keduanya terlibat perang urat saraf tuding-menuding di media. Bahkan Ari sampai dicap suami pelit. Dan siapa sangka, di balik pesona Ari yang diam dan tenang, ternyata ia sempat mengalami stres berat dengan tudingan miring suami pelit. Nah di situ kan aku juga stres. Karena apa? Aku selama ini nggak pernah namaku jelek. Ini kok tahu-tahu begitu ya. Jadi ya udahlah, pokoknya aku ngalamin banyak hal lah. Ya namaku dibilang inilah, dibilang itu, tuduh macem-macem ya kan, sampai netizen pun ikutan gitu. Karena ya netizen kan dia apa yang dia baca di berita dia langsung percaya gitu kan. Jadi langsung dihujat netizen segala macem, dan aku pikir wah, aku harus gimana gitu, dan aku panik, nggak tahu harus berbuat apa, karena aku coba klarifikasi malah dibalikin lagi ke aku.